Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life. Masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Chawas. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai partikel penyusun atom dan juga lambang atom. Dari pembelajaran kalian sebelumnya, Ibu harapkan kalian sudah memahami mengenai sejarah model atom, mulai dari Dalton, model atom Dalton, sampai model atom Schrödinger, dan juga teori-teorinya, yaitu dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, sampai teori yang kita gunakan sekarang, yaitu teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Nah, tentunya setelah kalian mempelajari mengenai sejarah penemuan model atom, kalian juga mempelajari mengenai sejarah penemuan partikel penyusun atom. Dari sana, kalian sudah ketahui bahwa di dalam atom itu ada 3 partikel penyusunnya, yaitu proton, elektron, dan juga neutron. Di mana proton merupakan partikel bermuatan positif, elektron merupakan partikel bermuatan negatif, dan neutron merupakan partikel tidak bermuatan. Di dalam atom sendiri itu akan terdiri atas 2. Yang pertama yaitu inti atom atau nukleus, dan yang kedua awan elektron. Nah, inti atom sendiri itu terdiri atas proton dan juga neutron, di mana inti atom ini bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom itu bersumber dari inti atom. Jadi inti atom ini massanya sangat besar ya. Jadi hampir seluruh massa atom sumbernya merupakan dari massa inti atom gitu. Sedangkan awan elektron ya, tadi kan proton, neutron itu inti. Elektron dalam bentuk awan elektron, hampir seluruh volume atom tersusun atas si awan elektron ini. Di mana awan elektron ini menggambarkan daerah kemungkinan atau daerah kebolehjadian elektron ditemukan pada suatu waktu. Oke, itu mengenai partikel penyusun atom ya. Lebih jelasnya kalau diuraikan seperti ini nih. Jadi dalam atom itu kita punya nukleus atau inti atom yang terdiri atas proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang tidak bermuatan. Kemudian kita memiliki elektron. Elektronnya ada sebagai awan elektron, yaitu daerah kebolehjadian di mana elektron ini bermuatan negatif. Nah, proton dan juga neutron ini jika digabungkan masanya kan sangat besar. Ini hampir seluruh massa atom merupakan massa dari inti atom, nukleus yang terdiri dari proton dan juga neutron. Kemudian proton itu akan sama dengan nomor atom, di mana pada atom netral jumlah dari proton itu akan sama dengan jumlah dari elektron. Jumlah muatan positifnya akan sama dengan muatan negatif, atomnya netral. Kalau nanti atomnya tidak netral, atau yang biasa kita sebut sebagai ion, ada ion positif, ada ion negatif, maka jumlah proton dan jumlah elektronnya tidak sama. Nah, itu mengenai partikel penyusun atom. Kita sekarang lanjut ke lambang atom. Apa sih lambang atom itu? Mengapa kita perlu mengetahui lambang atom? Nah, untuk membedakan atom-atom ya, atom yang satu dengan atom yang lain secara spesifik, maka ini dapat dituliskan dengan lambang atom. Lambang atom sendiri secara sederhana dapat dituliskan seperti ini ya. X, A, Z. Apa sih X ini? Apa sih A ini? Dan apa sih Z ini? X ini merupakan lambang atom atau unsurnya, di mana A itu merupakan nomor massa dan Z itu merupakan nomor atom. Jadi secara sederhana lambang atom itu dituliskan seperti ini nih, template-nya. X itu merupakan lambang atom unsurnya, A-nya merupakan nomor massa, dan Z merupakan nomor atom. Nah, tadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah proton, di mana pada atom netral jumlah protonnya akan sama dengan jumlah elektron. Artinya kalau pada atom netral nomor atomnya itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron gitu. Sedangkan
A. Nomor massa. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa massa atom itu berpusat pada inti. Inti atom terdiri atas proton dan juga neutron. Maka nomor massa ini merupakan jumlah dari proton dan juga neutron. Begitu. Ini untuk lambang atomnya ya. Kita langsung ke contoh. Misalnya kita memiliki lambang atom seperti ini, F199. Jika kita disuruh menentukan nomor atom, nomor massa, jumlah proton dan neutron dan juga elektronnya, bagaimanakah caranya kita menentukannya? Nah, tinggal dilihat saja dari lambang atomnya ini. Nomor massa, massa atom ditentukan oleh massa inti, yaitu terdiri atas proton dan juga neutron. Maka biasanya pasti ya, si massa ini, nomor massa lebih besar dibandingkan nomor atom. Kalau kalian bingung, maka massanya yang ini, yang di atas 19, sedangkan nomor atomnya yang di bawah 9, gitu kan? Maka nomor atomnya 9, nomor massanya 19. Bagaimana dengan jumlah proton, neutron, dan juga elektron? Nah, proton itu kan sama dengan nomor atom ya. Nomor atomnya 9, maka protonnya juga 9. Kalau neutronnya bagaimana? Kalau tadi ya, nomor massa yang dilambangkan dengan A itu akan sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Gitu kan? Maka kalau misalnya kita mau mencari jumlah dari si neutron, itu akan sama dengan nomor massanya dikurangi jumlah dari si proton. Maka nomor massanya adalah 19, jumlah protonnya 9, maka jumlah neutronnya adalah 10. Gitu. Maka kita dapatkan neutronnya 10. Gitu ya, karena kalau dijumlahkan proton tambah neutron sama dengan 19 gitu. Maka neutronnya 10. Paham ya, matematika sederhana? Kemudian elektronnya berapa sih? Nah, ini kan atomnya adalah atom netral. Atom netral tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan, berarti jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Maka jumlah elektronnya juga 9. Sampai di sana paham ya? Kita coba di contoh soal kedua. Misalnya kita punya lambang atom seperti ini, Br8035. Sama, disuruh menentukan nomor atom, nomor massa, proton, neutron, dan juga elektron. Caranya sama, nomor atom berarti yang di bagian bawah ya, nomor atom berarti yang ini, 35. Nomor massa yang di bagian atasnya, yaitu 80. Protonnya berapa? Proton itu sama dengan nomor atom, berarti 35. Neutronnya ya berarti tinggal kita kurangi dari nomor massa dikurangi proton, 80 dikurangi 35, sama dengan 45 gitu. Neutron kan? Tadi kalau diulangi lagi, A massa itu sama dengan proton ditambah neutron. Berarti neutronnya itu sama dengan A nomor massa dikurangi proton. Berarti 80 dikurangi 35, gitu, sama dengan 45. Elektron, karena ini atom netral, berarti jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah proton, yaitu sama-sama 35. Oke, bisa. Itu untuk jumlah proton, elektron, neutron, nomor atom, dan nomor massanya. Bagaimana jika kita disuruh menentukan nomor atom, nomor massa, jumlah proton, neutron, dan juga elektron dari suatu atom yang bermuatan atau biasa kita sebut sebagai ion. Jadi kalau dia bermuatan atomnya kita sebut sebagai ion ya. Ada ion positif dan juga ion negatif. Nah, ini ion bromin itu merupakan ion negatif ya. Di sini kita lihat ada ionnya min. Min berarti ion negatif. Bagaimana cara kita menentukan nomor atom, nomor massa, proton, neutron, dan juga elektron? Nah, untuk yang seperti ini, untuk ion ya, nomor atom, nomor massanya itu tetap sama nih, sama seperti pada saat dia atom. Nanti yang berubah apanya sih? Di ion yang berubah adalah elektronnya saja, jumlah elektronnya saja. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa dalam suatu atom itu kan terdiri atas inti atom ya. Inti atom yaitu terdiri atas proton dan juga neutron dalam inti dan juga awan elektron. Artinya yang dapat bergerak bebas hanyalah si elektronnya saja nih. Yang dapat bertambah atau berkurang jumlahnya itu hanya elektron saja. Maka nanti kalau misalnya dalam ion itu jumlahnya yang berkurang atau bertambah hanya jumlah elektronnya saja. Untuk nomor atom, nomor massa, proton, dan juga neutronnya itu tetap gitu. Jadi di sini nomor atomnya berapa sih? Nomor atomnya ya tetap 35. Kemudian nomor massanya 80. Kemudian jumlah protonnya
35 ya, karena sama dengan nomor atom. Untuk neutronnya gimana? Neutronnya sama, nomor massa dikurangi proton, berarti 80 dikurangi 35, sama dengan 45. Nah, untuk elektronnya di sini ada perubahan nih, karena dia kan ionnya negatif. Kalau dia ion negatif, itu artinya yang semula jumlah elektron itu akan sama dengan jumlah si proton, ini tidak lagi sama nih, jumlah elektron tidak akan sama dengan jumlah proton. Kalau dia negatif kan artinya dia kelebihan elektron, kelebihan muatan negatifnya, begitu ya. Oleh sebab itu, kalau kita mau mencari jumlah elektronnya, maka dari jumlah awal, jumlah proton awal, itu kan 35 ya proton awalnya. Awalnya kan proton itu sama dengan elektron. Jumlahnya sama-sama 35. Tapi di sini ada negatif 1 nih, artinya elektronnya kelebihan. Kelebihan lagi berapa sih? Kelebihan lagi 1 dong ya, maka 35 itu kita tambahkan dengan 1 nih. Maka elektronnya yaitu sejumlah 36. Gitu. Maka elektronnya 36 karena dia kelebihan 1 elektron. Kita lihat dari muatan yang di sini. Nih, muatannya negatif 1, berarti kelebihan 1 elektron. Sampai di sana paham ya? Kita lanjutkan. Kalau kita punya natrium, seperti ini ya, gambar logam natrium, disuruh menentukan nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan juga neutronnya. Bagaimana caranya? Ini ya, untuk lambang atomnya itu gambar lambang atom. Nomor atom masih sama, 11 di bagian bawah, nomor massa 23, proton sama dengan nomor atom yaitu 11, neutron itu berarti massa dikurangi proton, 23 dikurangi 11 sama dengan 12, gitu ya. Pahami? Elektronnya ya, karena dia atom netral tidak bermuatan, kita lihat di sini kan tidak ada muatan, berarti dia elektronnya sama dengan 11, sama dengan proton. Bagaimana jika kita disuruh menentukan nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan juga neutron dari ion natrium? Nah, kalau kita lihat di sini nih, ada muatannya. Muatannya adalah muatan positif. Ya, positif 1. Caranya gimana? Nomor atom, nomor massa, proton, dan juga neutron sama ya. Yang berbeda tadi sekali lagi Ibu jelaskan adalah jumlah dari elektronnya. Karena yang bisa bergerak bebas hanya elektron. Berarti yang bisa bertambah atau berkurang hanya elektron saja. Maka nomor atomnya sama yaitu 11, nomor massanya 23, protonnya sama dengan nomor atom yaitu 11, neutronnya sama dengan 12. Massa dikurangi proton ya, sama dengan 12. Elektronnya gimana? Nah, kalau kita lihat di sini, dia kan ion positif ya. Artinya jumlah elektron itu tidak sama dengan jumlah protonnya. Dimana kalau misalnya ionnya positif, itu artinya dia kekurangan elektron. Jadi kita lihat kalau misalnya muatan ini, kita lihat sudut pandangnya dari bagian elektronnya, apakah dia kelebihan elektron atau kekurangan elektron, begitu. Jadi di sini awalnya elektron itu kan akan sama dengan si proton ya, jumlahnya itu sama dengan 11. Namun di sini karena dia bermuatan positif, ya, artinya dia kekurangan elektron. Kekurangan elektron lagi berapa? Karena positif 1, maka kekurangan elektron lagi 1. Maka kalau begitu kita mau cari elektronnya, itu akan sama dengan jumlah dari awalnya si proton atau elektron awalnya dikurangi dengan 1, karena dia kekurangan 1 elektron. Maka jumlah elektronnya sekarang menjadi 10. Gitu. Maka elektronnya 10. Sampai sini paham ya? Nah, kita coba ke latihan soal ya. Nah, misalnya nih, ada 4 soal di sini. Kalian diminta untuk melengkapi tabelnya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ada yang diketahui lambang atomnya, yaitu Fe5626. Ditanya yang pertama, namanya ini apa sih? Fe. Nanti kalau misalnya kalian tidak mengetahui ya, apa sih namanya, atau untuk ini nih apa sih? Kalian bisa sambil lihat di tabel periodik unsur ya. Nah, untuk Fe itu merupakan ferum atau bahasa Indonesianya besi. Maka di sini kita tuliskan besi, artinya ini atom besi, atom dari unsur besi. Kemudian nomor massa itu yang di bagian atas itu sama dengan 56 ya. Nomor atom yang di bagian bawah 26.
Jumlah proton itu sama dengan nomor atom, berarti sama dengan 26. Jumlah elektronnya, karena ini atom netral ya, kalian lihat di sini kan tidak bermuatan dia kan, tidak ada muatan di sini, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, sama dengan 26. Jumlah neutron, neutron itu sama dengan massa dikurangi proton. Massanya sama dengan 56, protonnya sama dengan 26, maka jumlah neutronnya itu sama dengan 30. Muatan, karena dia tidak bermuatan, maka di sini muatannya 0, tidak bermuatan. Gitu. Nah, kemudian kita punya soal kedua, emas. Emas lambang atomnya belum diketahui ya, nanti kita lengkapi. Kita lihat ke samping-sampingnya dulu. Di sini diketahui nomor masanya 197, nomor atomnya tidak diketahui. Kita lihat jumlah protonnya 79. Nah, jumlah proton kan sama dengan nomor atom ya, maka jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya yaitu 79. Begitu. Elektron. Elektronnya berapa sih? Kita lihat dulu muatannya. Muatannya katanya 0, berarti tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan, artinya atom netral ya, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oleh sebab itu, jumlah elektronnya sama dengan 79 juga. Neutronnya masih sama ya, berarti masanya nomor massa 179 dikurangi dengan jumlah proton 79. 197 dikurangi 79. Itu sama dengan 118. Gitu, maka jumlah dari neutronnya adalah 118. Nah, dari sini kita bisa tentukan lambang atomnya. Emas itu aurum. Aurum itu lambang atomnya Au. Maka kita tuliskan di bagian atasnya nomor massanya adalah 197. Di bagian bawah nomor atom yaitu gitu. Bisa ya, mudah? Oke. Kita lanjut. Di sini ada lambang atom Ca2+, 4020, ditulis 2+, maka di sini kita tahu ini adalah ion nih, bukan atom lagi tapi ion, karena dia bermuatan ya, atom tidak netral, atom bermuatan, itu disebut sebagai ion. Maka di sini namanya kita harus tuliskan ada kata awalannya ion. Ca itu kalsium, maka ini namanya adalah ion kalsium. Begitu. Nomor massa yang di bagian atas 40, nomor atom di bagian bawah 20, jumlah proton sama dengan nomor atom yaitu 20. Jumlah elektron, karena ini merupakan ion ya, bermuatan, maka jumlah protonnya tidak akan sama dengan jumlah elektron nih, atau jumlah elektronnya tidak akan sama dengan jumlah proton. 2+, artinya kekurangan elektron sejumlah 2, karena muatan positifnya yang lebih banyak, maka dia plus gitu kan. Artinya di sini dia kekurangan elektron sejumlah 2, maka dari yang awalnya itu 20, itu dia kekurangan lagi 2 elektron, maka jumlah elektronnya adalah 18. Gitu. Untuk jumlah neutronnya gimana? Sama, jumlah neutron yaitu nomor massa dikurangi proton, itu sama dengan 20. Muatannya, karena di sini 2+, maka muatannya adalah plus 2. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, ion klorin 3517Cl-. Ada min di sini ya. Maka di sini dia udah kita pastikan dia bermuatan. Bisa kita tulis dulu, muatannya adalah -1. Nomor massa yang di bagian atas 35, nomor atom bagian bawah 17, nomor atom sama dengan jumlah proton, maka jumlah protonnya sama dengan 17. Karena dia bermuatan, maka jumlah elektron tidak akan sama dengan jumlah proton nih. -1, artinya berarti muatan negatifnya lebih banyak. Maka di sini elektronnya kelebihan. Maka dari jumlah awal itu kita tambahkan elektron sejumlah 1, sejumlah muatannya, karena dia -1 berarti kelebihan 1 elektron artinya. Maka elektronnya yaitu sejumlah 18. Untuk jumlah neutronnya bagaimana? Jumlah neutronnya ya sama, berarti nomor massa yaitu 35 dikurangi nomor atom 17 itu sama dengan 18 juga. Nah,
lengkap deh tabelnya. Jadi kayak gini ya kira-kira latihan soalnya biar kalian semakin paham mengenai lambang atom, kemudian nomor massa, nomor atom, proton, elektron, neutron, dan juga muatannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang diberikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.